Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tutorial singkat tentang penggunaan rumus average A. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata, di mana data-datanya tidak hanya berupa angka saja, tetapi bisa juga berupa teks. Nah, ini berbeda kalau kita menggunakan rumus average. Kalau average, ini kita akan mencari nilai rata-rata, di mana data-datanya yang dihitung hanya berupa angka saja. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus average ini, Anda bisa pelajari artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com dengan mengklik linknya langsung di bawah video ini. Nah, di depan layar monitor Anda ini merupakan contoh soal yang saya ambil dari blog saya tersebut. Di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan dari sebuah tabel data terdiri dari kolom A, B, C, dan kolom D dengan menggunakan dua rumus, yaitu rumus average dan rumus average A. Kita akan cari perbedaan dari hasil masing-masing rumus tersebut. Pertama, di kolom A, bila kita perhatikan di sini, pada kolom A semuanya berupa angka. Hanya satu sel kosong, yaitu sel F9 di sini. Ini berupa sel kosong. Nah, bagaimanakah hasilnya dengan menggunakan kedua rumus tersebut? Kita masukkan saja rumusnya sama dengan average, kurung buka. Di sini ada rumus average, yaitu number 1, number 2. Artinya di sini yang dihitung data yang berupa angka. Jadi angka 1, angka 2, dan seterusnya ke bawah. Maka tinggal kita blok saja semua kolomnya, kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah 3. Dari mana 3? Ini merupakan penjumlahan dari data-data yang berupa angka, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah dengan 5. Ada 12. Kemudian datanya di sini ada 4. Jadi 12 dibagi dengan 4 menjadi 3. Dengan demikian di sini sel kosongnya diabaikan atau tidak dihitung. Bagaimana dengan rumus average A? Kita masukkan sama dengan average A. Nah, di sini rumus average A berupa value 1, value 2. Jadi artinya sama saja dengan rumus average tadi. Ini berupa data-datanya, kita blok, tekan enter. Maka hasilnya pun sama. Jadi kesimpulannya, pada sel kosong yang ada di kolom A ini diabaikan oleh kedua rumus tersebut. Jadi dianggap seolah-olah tidak ada. Selanjutnya untuk yang kolom B, kita lihat di sini. Di sini ada berupa data, yaitu angka 10, 10, kemudian teks, yaitu Yami, Dina, dan 10. Jadi di sini ada dua data, yaitu data yang berupa angka dan data yang berupa teks. Coba kita kerjakan dengan menggunakan rumus average, sama dengan average, kurung buka, kita blok, tekan enter. Maka hasilnya adalah 10. Jadi di sini untuk rumus average 10 ditambah 10 ditambah 10, 30 dibagi dengan 3, maka hasilnya menjadi 10. Jadi untuk data teksnya, Yami dan Dina ini diabaikan oleh fungsi average. Sekarang coba kita hitung dengan menggunakan fungsi average A. Sama dengan average A, kurung buka, kita blok datanya, kurung tutup, tekan enter. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 6. Kenapa bisa 6? Karena di sini untuk fungsi average A, data yang berupa teks, yaitu Yami dan Dina ini dianggap bernilai 0. Jadi dia memiliki nilai 0. Maka dengan demikian 10 ditambah 10 ditambah 0 ditambah 0 ditambah dengan 10. Jadi 30 dibagi dengan 5 karena ini dianggap sebagai data. Kita lihat di sini misalnya 30 dibagi dengan
datanya 5, karena teks Yami dan Tina ini dianggap sebagai data. Maka hasilnya adalah 6. Ini adalah perhitungan dari rumus average E. Nah, bagaimana dengan yang ada di kolom C? Di sini ada juga sebuah data berupa angka dan data berupa nilai boolean. Jadi nilai boolean itu adalah nilai yang memiliki true dan memiliki nilai false. True artinya di sini memiliki nilai 1 dan false ini artinya memiliki nilai 0. Coba kita hitung dengan menggunakan rumus average. Kurung buka, kita tinggal blok saja, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 4. Jadi kita lihat di sini, 2 ditambah 4 ditambah dengan 6. 12 dibagi 3. Jadi hasilnya 4. Dengan demikian, pada rumus average, data boolean di sini diabaikan atau dianggap tidak ada. Nah, bagaimana dengan rumus average E? Sama dengan average E, kurung buka, kita tinggal blok saja, kurung tutup, tekan enter. Nah, hasilnya ternyata 2,6. Dari mana 2,6 ini? Kita lihat di sini ada 2, kemudian true, dia bernilai 1, jadi 1, ditambah 4, false-nya 0, ditambah 0, dan ditambah dengan 6. Jadi totalnya menjadi 13. True dan false ini dianggap sebagai data, jadi 13 dibagi dengan 5. Coba kita hitung secara manual. 13 dibagi dengan 5. Maka hasilnya 2,6. Nah, ini adalah cara perhitungan penggunaan rumus average dan average E. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya sangat mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini. Sekedar informasi saja untuk Anda. Kita lanjutkan untuk yang kolom D. Nah, di sini terdapat data yang berupa angka dan berupa pesan kesalahan di dalam Excel. Biasanya kalau kita menulis Excel, ketika kita memasukkan rumusnya, kadang-kadang hasilnya tidak valid atau muncul pesan kesalahan seperti name, atau bisa juga misalnya NE misalnya, tulisannya seperti ini, crash, kemudian N_E, atau juga bisa juga crash, kemudian div, _0. Nah, ini adalah pesan-pesan kesalahan yang sering muncul pada saat kita memasukkan rumus-rumus Excel. Bagaimana apabila terjadi kesalahan di dalam suatu data? Apakah average dan average E bisa menjawabnya? Kita masukkan saja rumusnya sama dengan average, kurung buka, kita blok. Nah, ternyata fungsi average tidak bisa menjawab apabila terjadi kesalahan seperti ini. Jadi hasilnya salah atau tidak valid. Demikian juga kalau misalnya average E. Tekan enter. Ternyata hasilnya sama. Jadi kesimpulannya, apabila terjadi pesan kesalahan di dalam suatu data, maka kedua rumus ini, average maupun average E, tidak bisa untuk mengolah datanya. Jadi hasilnya pun sama, name. Coba di sini saya copy misalnya NA-nya di sini. Maka secara otomatis akan mengikuti pesan kesalahannya. Misalnya lagi. Nah, secara otomatis juga akan mengikuti pesan kesalahannya. Jadi itu merupakan perbedaan antara rumus average dan rumus average E. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalam.